Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di sini siapa ya ketua kelasnya? Oke, silakan ya Zamira bisa dipimpin doa dahulu. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah kita masih bisa ketemu ya pada pertemuan hari ini untuk membahas materi lanjutan mengenai kimia. Betul. Nah, sebelum Ibu mulai ke pembelajarannya, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak perhatikan dulu. Silahkan dicek kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada silahkan bisa dibuang ke tempat sampah dahulu. Bisa dirapikan dulu mejanya. Sudah lurus? Oke. Kalau sudah, silahkan kalian keluarkan buku kimianya. Boleh dikeluarkan buku paketnya, buku tulisnya, catatan, tugas, silahkan dikeluarkan. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu memiliki quotes of the day. Jadi ada quotes yang Ibu harap ini bisa memotivasi anak-anak ya. Quotesnya ini Ibu ambil dari Marie Curie, seorang ahli kimia dan juga fisika. Jadi yang Ibu kutip, Marie Curie ini pernah berkata bahwa hidup ini tuh emang gak mudah buat kita semua. Hidup itu butuh ketekunan dan juga kepercayaan diri. Percaya bahwa setiap individu itu memiliki karunia-nya sendiri-sendiri ya, dan memiliki tujuan dari karunia tersebut. Dan tujuan tersebut harus dicapai. Tepuk tangan dulu buat Marie Curie dong. Bagus ya quotes-nya. Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Jadi di sini ada gambar, ada clue-nya ya, ada gambar Bapak naik motor. Terus di sini ada gambar apa ini? Ya, reaksi kimia. Apa kira-kira akan belajar apa pada pagi hari ini? Oke, Asna, silahkan. Apa Asna? Reaksi kimia. Ada yang bisa jawab, ada yang punya jawaban lain? Kita simpan dulu jawabannya Asna. Silahkan Zabira. Laju reaksi. Oke, lebih setuju kemana nih? Ke reaksi kimia apa ke laju reaksi? Ya betul ya, jadi kita akan belajar tentang laju reaksi. Nah, sebelum kita belajar laju reaksi, Ibu ada jargon. Jadi kalau Ibu bilang kimia, kalian jawab seru. Kalau Ibu jawab laju reaksi, kalian harus jawab lagi dengan seru sekali. Gitu ya. Siap? Oke. Kimia seru. Laju reaksi seru sekali. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, nanti akan ada maknanya, apa sih seru sekali itu gitu lah. Tapi nanti ya, Ibu akan kasih tahu nanti. Hari ini Ibu akan belajar dengan pendekatan saintifik dengan metode discovery learning, dan akan ada diskusi, tanya jawab, dan juga akan ada ceramah dari Ibu. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Ibu harapkan kalian bisa lebih aktif, terus bisa ingin tahu, terus juga meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian, terus juga meningkatkan skill kolaborasi, skill berpikir kritis, dan juga skill dalam berkomunikasi bersama teman-teman kelompok kalian. Dan kemudian, apa sih manfaat kita belajar laju reaksi ini? Jadi manfaat kita belajar laju reaksi ini lumayan banyak ya. Kita bisa tahu apa aja faktor-faktor laju reaksi, terus mengapa reaksi itu bisa berpengaruh, laju reaksi itu berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Terus kita juga bisa menerapkan laju reaksi ini dalam kehidupan sehari-hari agar pekerjaan kita jadi lebih mudah. Nanti akan kita bahas satu persatu di materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke? Oke. Untuk kompetensi dasarnya itu adalah di 3.6, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian laju reaksi. Yang kedua, menjelaskan pengertian teori tumbukan. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian untuk media pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menggunakan yang pertama ada quizzes. Jadi kita akan pakai quizzes ini untuk mengukur kemampuan kalian secara dasar mengenai laju reaksi. Kemudian hari ini Ibu juga akan menggunakan Instagram sebagai media pembelajarannya. Jadi nanti di Instagram ini akan ada Instagramnya di @chamsquad.
ya, di Instagram ini akan ada memuat beberapa postingan-postingan mengenai laju reaksi. Kenapa Ibu pilih Instagram? Karena Instagram itu adalah media sosial yang paling populer ya untuk saat ini. Ibu tahu kalian semua pasti punya Instagram, gak mungkin gak punya ya. Jadi daripada kalian stalking gak jelas, mending sekarang kalian stalking akun materi laju reaksi. Oke, dan nanti juga akan kelompok ya, bekerja secara kelompok, dan dalam kelompok tersebut akan Ibu berikan LKPD, dan LKPD tersebut akan dikerjakan bersama kelompok kalian. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Asna, ayo perhatikan dulu dong Asna, jangan ngobrol dulu ya. Oke, sekarang kita ke pembagian kelompok ya. Jadi akan ada 4 kelompok. Berhitung aja ya anak-anak. Oke, dimulai dari sebelah kiri, silahkan. Oke, kelompok 1 di sebelah sini ya, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di sebelah kanan Ibu, kelompok 6 di belakangnya. Oke, sudah semua sudah berkumpul bersama kelompoknya? Oke, sudah ya. Oke, biar semangat kita jargon dulu. Kimia seru, laju reaksi seru sekali. Yeay. Sekarang silahkan kalian buka dulu handphonenya. Nah, sekarang kita akan melakukan kuisis terlebih dahulu ya. Kita akan pakai kuisis, kita akan cek kemampuan kalian sebelum kalian masuk ke materi laju reaksi. Silahkan join my quizzes. Silahkan masukkan kodenya ya anak-anak. Bisa ada kendala? Oke, silahkan dikerjakan dulu ya. Ayo Zamira dikerjakan sendiri. Sudah anak-anak? Oke, sudah. Kalau sudah, bisa kalian simpan dulu handphonenya. Nanti kalau udah ada sesi menggunakan handphone, kita akan pakai handphone lagi ya. Oke, sekarang simak dulu PPT Ibu. Nah, jadi di dalam PPT Ibu ini akan ada gambar apa ini? Pagar dicat. Selain karena estetika ya, mengapa pagar itu perlu dicat? Ada yang tahu jawabannya apa? Kelompok mana yang mau memberi argumen? Oke, silahkan kelompok 2. Oke, kita simak dulu ya jawaban kelompok 2. Kelompok 2 tadi bilang agar mengurangi karat pada besi. Ada yang punya jawaban lain? Kelompok berapa? Oke, silahkan kelompok 4. Oke, jadi kelompok 4 menjawab agar besi dilapisi oleh cat, yang catnya itu akan mengurangi karat. Oke, jawaban kelompok 4 ini lebih spesifik ya. Oke, jadi jawaban kalian itu betul ya anak-anak, bahwa pagar itu dicat supaya dia tidak sering terkena air, terkena udara, sehingga nggak berkontaminasi dan juga menyebabkan karatnya itu menjadi semakin cepat. Jadi makanya diberi cat dulu untuk melindungi si besi ini agar tidak mudah berkarat dan menyebabkan reaksi pengkaratan. Betul ya jawaban kalian? Oke, sekarang kita ke pertanyaan lain. Nih, ada gambar apa ini? Api. Pertanyaannya singkat ya. Mengapa saat kalian membuat bara api dari kayu, mengapa kayunya tersebut itu ukurannya itu kecil-kecil gitu? Mengapa nggak besar, nggak yang sepohon gitu? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Silahkan kelompok 4. Oke, kelompok 4 jawabannya karena kecil itu lebih ringan sehingga mudah terbakar. Oke, ada yang punya jawaban lain? Kita simpan dulu jawaban kelompok 4. Ibu akan nunjuk kelompok 6 deh. Dari tadi Ibu lihat kalian diskusi terus tapi nggak ada yang berani angkat tangan. Kenapa kelompok 6? Oke, kelompok 6 menjawab karena potongan kayu yang kecil itu lebih mudah terbakar daripada yang besar. Oke, jadi jawaban kalian betul ya, jawaban kelompok 6, bahwa memang kayu yang kecil itu lebih mudah menyebabkan reaksi pembakaran karena
saat direaksikan dengan api maka langsung terbakar gitu, api yang dengan ukurannya itu lebih kecil daripada daripada kayu yang besar maksudnya. Karena kalau kayu yang besar kita berikan api pasti susah ya untuk dia bereaksi gitu, untuk menjadikan suatu reaksi pembakaran. Tapi kalau untuk kayu kecil itu lebih mudah. Betul ya, itu ada kaitannya dengan materi laju reaksi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apa sih faktor yang mempengaruhi hal tersebut gitu. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kalian LKPD. Jadi LKPD ini kalian masing-masing satu kelompok akan mendapatkan satu LKPD, di mana isinya akan ada nama kelompok, terus juga akan ada beberapa aktivitas-aktivitas yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian ya. Oke. Nah, terus juga pengerjaannya gimana? Pengerjaan itu nanti akan ada scan. Jadi di dalam LKPD ini Ibu akan memiliki beberapa materi, beberapa barcode seperti ini, dan barcode ini bisa kalian scan anak-anak dan akan langsung terhubung ke postingan Instagram @camsquad.kimia. Tapi kalau kalian langsung buka Instagramnya juga boleh. Oke. Sekarang kita bagi dulu LKPD-nya, terus nanti kita bahas dulu bersama-sama ya. Silahkan ke halaman 6. Silahkan kalian tulis dulu nama kelompoknya dan juga nama anggota kelompok kalian. Sudah? Oke, kalau gitu kita langsung ke halaman 2. Pada halaman 2 akan ada gambar-gambar ya. Silahkan kalian hubungkan gitu ya, mana yang termasuk reaksi cepat dan mana yang termasuk reaksi lambat. Kita bareng-bareng aja yang mengerjakannya. Oke, gambar yang pertama, gambar apa itu? Kembang api, termasuk reaksi cepat. Kemudian gambar yang kedua, besi yang berkarat. Gambar itu termasuk reaksi apa? Lambat, betul ya, karena prosesnya lebih lama. Kemudian ada gambar roti berjamur, reaksi lambat juga. Terus ada yang terakhir gambar apa? Kertas disobek lalu dibakar, termasuk jenis reaksi cepat, betul ya. Oke, sekarang setelah kita melewati mari mengamati halaman 2, sekarang kita ke halaman 4. Ada orientasi peserta didik pada masalah. Berikan alasan dari pertanyaan mengapa adonan roti lebih cepat mengembang di tempat yang hangat. Silahkan kemukakan hipotesis kalian. Silahkan kalian berdiskusi dulu ya untuk menentukan jawabannya. Oke, siapa yang mau menjawab? Kelompok berapa yang mau menjawab? Kelompok 5. Oke, silahkan kelompok 5. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi kelompok 5 jawabannya sudah betul ya, bahwa suhu ruangan itu berpengaruh dalam proses pengembangan roti. Jadi memang di suhu yang lebih tinggi itu maka roti akan lebih cepat mengembang daripada suhu yang ada di tempat yang rendah. Oke, langsung kita ke halaman 5. Nah, pada halaman 5 ini akan ada pengumpulan data. Di sini kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 5 tersebut. Kalian bisa kerjakannya bersama kelompok kalian ya. Kalian bisa diskusi dulu, kalian bisa buka bukunya dan juga kalian bisa diskusi mengapa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada 3 pertanyaan kan? Jelaskan apa yang dimaksud tadi tumbukan. Silahkan kalian berdiskusi apa ya itu tadi tumbukan, seperti itu ya. Oke, waktunya 25 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Oke, kalau belum silahkan kalian buka halaman 6 ya. Di situ akan ada barcode laju reaksi. Nah, kalian bisa scan tersebut untuk mengolah data kalian. Kalian bisa mencocokkan ataupun juga menambahkan atau mengurangi yang sudah kalian tulis. Apakah sudah sesuai belum dengan data yang ada dengan sumber yang ada di nomor 6. Oke. Sudah selesai semuanya? Oke, kita jargon dulu ya. Kimia seru, laju reaksi seru sekali. Yeay. Oke. Nah, sekarang kita ke sesi verifikasi ya. Jadi silahkan kalian bisa mempresentasikan jawaban kalian. Ya. Ada yang mau presentasi nomor 1, kelompok berapa nomor 1? Kelompok 2, silahkan kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang punya tanggapan atau kelompok lain ada yang mau memberikan pertanyaan bagi kelompok 2? Tidak ada, oke. Kelompok 2 jawabannya sudah tepat ya. Jadi teori tumbukan itu ada 2, ada teori tumbukan efektif dan juga tidak efektif. Untuk yang teori tumbukan yang efektif itu dia
kedua buah reaksi itu bereaksi, maka dia akan menghasilkan zat yang baru, yaitu ada zat A sama zat A direaksikan akan menjadi zat AB, seperti itu. Tumbukan efektif. Tapi kalau tumbukan tidak efektif, itu berarti A dan B bereaksi namun kedua zat itu tidak bisa bergabung gitu, tidak bisa bergabung sehingga malah terpisah, A sendiri, B sendiri, tidak bisa bersama gitu ya. Oke, sekarang nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud laju reaksi dan sebutkan faktor-faktornya. Kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1, silahkan kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oke, cukup ya. Jawaban dari kelompok 1 sudah tepat ya, bahwa laju reaksi adalah besar perubahan konsentrasi zat reaktan menjadi zat produk per satuan waktu. Kemudian untuk faktor-faktornya juga sudah betul. Nah, Ibu ada singkatan yang efektif. Kalian mau tahu apa? Nah, jadi singkatannya itu berkaitan sama jargon kita, yaitu seru sekali, konsentrasi, R luas permukaan, U suhu, kemudian sekali, kali, apa kali? Katalis, betul. Jadi kalau kalian bingung, kayak inget-inget jargon kimia aja. Kimia seru, laju reaksi seru sekali. Lalu untuk nomor selanjutnya, nomor 3, kelompok berapa yang mempresentasi? Silahkan kelompok 6. Silahkan kelompok 6 presentasi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 6? Oke, silahkan. Asna bisa bertanya. Oke, pertanyaan Asna adalah mengapa suhu tinggi itu bisa mempercepat laju reaksi ya? Oke, silahkan kelompok 6 bisa memberikan jawaban. Asna, apakah ada feedback? Oke, tidak ada feedback ya, baik. Kalau begitu Ibu akan memberikan penguatan ya. Jadi, mengapa suhu tinggi itu bisa mempercepat laju reaksi? Misalkan kalian membuat larutan gula. Jadi misalkan ini Ibu ada gula. Ini gula batu. Suhu tinggi itu adalah air yang, misalkan suhu tinggi adalah air yang bersuhu tinggi. Kayak misalkan air hangat ya, air panas. Kita berikan air panas, terus kita aduk. Itu dia akan cepat jadi larutan air nggak? Larutan gula nggak? Larutan air, larutan gula ya maksud Ibu, maaf. Cepat. Kenapa cepat? Iya, karena gula akan langsung bersatu dengan air lebih cepat karena airnya air panas. Terus kalau misalkan ini gula pasirnya Ibu beri air dingin, terus Ibu aduk, lama nggak prosesnya? Lama, karena dia nggak segera bersatu ya, atau tidak terjadi tumbukan apa tadi? Tumbukan efektif, iya betul. Jadi makanya dengan suhu tinggi itu partikel-partikelnya itu akan lebih mudah bertumbukan atau lebih mudah bertabrakan sehingga menghasilkan tumbukan efektif. Semakin besar tumbukan efektifnya, maka laju reaksi akan semakin cepat. Sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Oke, cukup ya. Kemudian ada kesimpulan. Apa kesimpulan kita belajar pada pagi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan bisa angkat tangan. Oke, silahkan Sagib. Jadi betul ya apa yang dikatakan Sagib, bahwa kita hari ini belajar laju reaksi, di mana laju reaksi adalah besarnya perubahan konsentrasi reaktan menjadi produk per satuan waktu. Laju reaksi ada empat faktornya. Apa faktornya tadi? Seru sekali. Apa aja seru sekali? Konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Jadi ingat ya kata kuncinya seru sekali. Sudah selesai KPD-nya? Oke, bisa dikumpulkan ya. Oke, kemudian bagaimana perasaan kalian belajar kimia pada pagi hari ini? Apakah Ibu mengajarnya terlalu cepat? Cukup ya, terima kasih. Kemudian untuk tugas rumahnya, kalian bisa buka halaman 59. Kalian bisa kerjakan soal nomor 59 itu bersama kelompok kalian, atau kalian bisa berdiskusi dengan kelompok lain. Kemudian kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang cara menentukan laju reaksi. Oke, sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.